Bayangin, umur 18 tahun, kamu belum pernah main 1 menit pun di tim utama klub profesional. Tapi cuma dalam waktu 1 musim, harga pasar kamu naik dari 5 juta euro jadi 25 juta euro. Kamu bikin gol solo run yang bikin 1 stadion di Piala Dunia berdiri. Dan klub sebesar Chelsea sampai Manchester United rebutan buat dapetin tanda tangan kamu. Ini bukan cerita fiksi. Ini kisah nyata Kerim Alajbegovic, winger muda asal Bosnia yang baru aja resmi gabung Juventus dengan bandrol sampai 35 juta euro. Gimana caranya bocah kelahiran kolong ini bisa meledak secepat ini? Simak sampai habis. Crimson Alajbegovic lahir 21 September 2007 di Cologne, Jerman. Tapi darahnya sepenuhnya Bosnia dan itu bakal jadi identitas yang dia bawa sampai ke panggung Piala Dunia. Sepak bola udah ada di darah keluarganya. Ayahnya, Semin Alajbegovic, adalah mantan pesepak bola. Bahkan sepupunya, Kenan Verban, juga meniti karir di Akademi FK Sarajevo. Jadi bisa dibilang, Krim itu memang lahir dan besar di lingkungan yang mengarah ke satu hal, bola. Perjalanan sepak bolanya dimulai dari klub kota kelahirannya sendiri, FC Köln, di mana dia bergabung dengan akademi mereka sejak umur 6 tahun 2013. Disinilah fondasi tekniknya dibentuk selama 8 tahun. Tahun 2021, langkah besar pertama terjadi. Alajbegovic direkrut oleh akademi salah satu raksasa Bundesliga, Bayer Leverkusen. Disinilah dia mulai naik level, digembleng di salah satu sistem akademi terbaik di Jerman. Januari 2025 jadi momen penting. Alajbegovic akhirnya menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Bayer Leverkusen. Tapi ironisnya, dia belum pernah sekalipun tampil di tim utama Leverkusen. Dan di titik inilah keputusan yang belakangan disebut banyak orang sebagai salah satu penjualan termurah yang disesali terjadi. Juli 2025, Leverkusen melepas Alajbegovic ke Red Bull Salzburg di Austria cuma dengan harga 2 juta euro. Tapi ada satu klausul penting yang ditanam dalam kesepakatan itu, opsi buyback atau beli balik senilai 8 juta euro. Klausul kecil itu nantinya jadi salah satu keputusan paling menguntungkan yang pernah dibuat Leverkusen. Musim 2025-2026 di Red Bull Salzburg adalah musim yang mengubah segalanya buat Alajbegovic. Dari pemain yang belum pernah main di level senior, dia langsung jadi starter reguler. Catatan statistiknya luar biasa untuk pemain seumur dia, sekitar 13-14 gol dan 4 assist dari 44 penampilan di semua kompetisi. Dia tampil sebagai winger kiri sekaligus gelandang serang dengan rating rata-rata di atas 7 di hampir semua pertandingan. Salah satu momen manisnya terjadi 9 Agustus ketika dia mencetak gol liga pertamanya saat Salzburg menang atas Grazer AK. Performanya begitu konsisten sampai September, Salzburg langsung memperpanjang masa pinjamannya dengan kontrak baru sampai 2029, sebuah sinyal betapa pentingnya dia buat tim. Publik sepak bola Eropa mulai memperhatikan. Harga pasarnya melonjak dari 5 juta ke 25 juta euro hanya dalam hitungan bulan. Klub-klub raksasa mulai antre. Napoli, Fiorentina, AC Milan, Inter Milan, Atalanta, bahkan Chelsea di bawah Xabi Alonso, pelatih yang sangat mengenalnya dari masa di Leverkusen, sempat jadi favorit dengan tawaran sekitar 40 juta euro. Manchester United pun dilaporkan intensif memantau dia sebagai opsi pengganti Marcus Rashford. Tapi titik balik sesungguhnya yang bikin nama Alajbegovic mendunia terjadi bukan di klub, melainkan bersama tim nasional Bosnia dan Herzegovina. Agustus 2025, dia menerima panggilan pertamanya ke tim senior dan performanya di kualifikasi langsung jadi sorotan. Salah satu momen paling dramatis terjadi di playoff kualifikasi Piala Dunia melawan Wales, Maret 2026. Laga berakhir imbang dan harus ditentukan lewat adu penalti, dan Alajbegovic lah yang dipercaya mengeksekusi penalti krusial, dieksekusi dengan tenang ke pojok bawah gawang, membawa Bosnia menang 4-2 dan lolos ke Piala Dunia.
Lalu tibalah momen yang benar-benar meledakkan namanya ke panggung dunia, FIFA World Cup 2026 di Amerika Serikat, tepatnya di Seattle. Dalam laga krusial fase grup melawan Qatar yang menentukan nasib Bosnia untuk lolos ke babak berikutnya, di menit ke-29 Alajbegovic menerima bola dikepung 3 pemain lawan, melepaskan diri, melewati satu bek lagi, lalu melepaskan tembakan kaki kanan yang bersarang mulus di pojok atas gawang. Gol solo run itu membawa Bosnia menang 3-1 atas Qatar dan sekaligus membuat Alajbegovic tercatat sebagai pemain termuda yang pernah tampil untuk Bosnia di ajang ini. Gol itu bahkan masuk nominasi Goal of the Tournament. Performa gemilang di Piala Dunia jadi bensin tambahan buat bursa transfer musim panas 2026. Leverkusen yang sejak awal masih memegang opsi buyback 8 juta euro, langsung mengeksekusinya untuk menarik Alajbegovic kembali sebelum menjualnya lagi dengan harga jauh lebih tinggi. Persaingan buat mendapatkan tanda tangannya berubah jadi drama tersendiri. Chelsea sempat jadi favorit kuat berkat koneksi Xabi Alonso. Tapi di detik-detik akhir, Juventus tampil sebagai pemenang tak terduga, menyingkirkan tawaran-tawaran dari Liga Primer Inggris. 2 Agustus 2026, Juventus resmi mengumumkan perekrutan Kerim Alajbegovic dengan kontrak 5 tahun sampai 2031. Nilai transfernya disebut mencapai sekitar 30 juta euro plus bonus tambahan yang bisa membuat totalnya tembus 35 juta euro, menjadikannya salah satu transfer pemain U19 termahal dalam sejarah Bundesliga. Di Turin, dia diperkenalkan sebagai bagian dari proyek jangka panjang klub, berpotensi rotasi bersama nama-nama seperti Kenan Yildiz, Weston McKennie, dan Douglas Luiz, dimainkan baik sebagai gelandang serang nomor 10 maupun winger kiri. Dalam pernyataan resminya usai diperkenalkan di Allianz Stadium, Alajbegovic mengungkapkan rasa bangganya bisa mengenakan seragam klub legendaris itu dan menggambarkan dirinya sebagai pemain yang senang menguasai bola, doyan menggiring, mencetak peluang, dan mendorong serangan tim. Dari akademi kecil di Cologne, dijual murah seharga 2 juta euro, sampai akhirnya jadi salah satu wonderkid termahal Eropa dalam waktu kurang dari setahun. Perjalanan Kerim Alajbegovic ini bukti kalau di sepak bola, satu musim yang tepat bisa mengubah segalanya. Pertanyaannya sekarang, apakah dia bakal jadi bintang besar berikutnya di Serie A? Atau malah tenggelam di tengah persaingan ketat skuad Juventus? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan update tentang Juventus lain yang bakal kita bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Forza Juve!